Mari belajar bersama kami yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teddy Supriyadi, SHIMAG, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya cintai. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa Fitriyanti dari kelas 1A PGSD Penjas, NIM 2100063, absen 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi yang akan kita bahas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jaki Adib Al-Khairi dengan NIM 2100085 dari program studi PGSD Pendidikan Jasmani kelas 1A nomor absen 2. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Pastana Ramadan, kelas 1A, nomor absen 03, NIM 2100241. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Islahuddin, Prodi PGSD Penjas, kelas 1A, absen 4, NIM 2100264. Perkenalkan, nama saya Dian Sofia Tunisa, Prodi PGSD Penjas, kelas 1A, absen 5, NIM 2100292. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akmal Fadilah dari kelas 1A PGSD Penjas, nomor NIM 2100507. Perkenalkan, nama saya Fikri Alayubi dari kelas 1A Prodi PGSD Penjas, absen 35, NIM 2104735. Yang pertama ada pengertian negara. Negara secara etimologis berasal dari kata staat, berasal dari bahasa Belanda dan Jerman, state berasal dari bahasa Inggris, etat berasal dari bahasa Perancis, dan status atau statum berasal dari bahasa Latin. Kata-kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri. Jadi, negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan keberadaan suatu negara, baik sebagai wadah maupun berorganisasi yang akan menjamin keberlangsungan hidup mereka. Negara memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada sifat memaksa, yang kedua ada sifat memonopoli, dan yang ketiga ada sifat mencangkup semua. Dengan sifat-sifat tersebut, negara melalui pemerintahannya dapat membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakannya untuk menjamin hak asasi dan kesejahteraan warga negaranya, serta menegakkan peraturan perundangan yang telah dibuat. Negara memiliki sekurang-kurangnya 3 unsur konstitusi. Yang pertama, rakyat, yang kedua, wilayah, dan yang ketiga, sistem pemerintahan. Pengakuan terhadap negara lain, baik bersifat de facto maupun de jure, merupakan sebuah unsur deklarasi untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan negara lain, terutama dengan negara yang telah mengakuinya. Bila dilihat dari asal mula terjadinya suatu negara, dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama secara faktual, yang kedua secara teoritis, dan yang terakhir dari proses pertumbuhan. Secara faktual, suatu negara terjadi melalui yang pertama pendudukan, yang kedua penyerahan, yang ketiga penaikan, yang keempat peleburan, yang kelima proklamasi, yang keenam pembentukan baru, dan yang terakhir penciplakan. Bila dilihat secara teoritis, suatu negara terjadi karena kehendak Tuhan, kekuasaan, atau perjanjian masyarakat. Sedangkan dilihat dari proses pertumbuhan, negara terjadi melalui proses persekutuan masyarakat, kerajaan,
negara nasional, dan negara demokrasi. Dilihat dari tujuannya, negara bertujuan untuk mencapai kekuasaan, perdamaian dunia, dan menjamin hak dan kebebasan. Sedangkan dilihat dari fungsinya, negara melakukan fungsi esensial, jasa, perniagaan menurut G.A. Jacobsen, memelihara ketertiban, konversasi, dan perkembangan menurut R.M. Mark Iver. Dalam kehidupan bernegara di abad modern ini, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan karena konstitusi bukan hanya untuk membatasi kekuasaan, pemerintahan, penguasa, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, pemerintah daerah, maupun seluruh warga negara. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari kata konstitusi bahasa Inggris, konstitutie bahasa Belanda, constitution bahasa Jerman, constitutio bahasa Latin, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Pengertian konstitusi dalam arti luas. Konstitusi meliputi keseluruhan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terdokumentasi maupun yang tidak terdokumentasi. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi bermakna sebagai hukum dasar yang tertulis atau terdokumentasi seperti Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Filsafat yang dianut suatu negara menjadi konsideran bagi pembentukan konstitusi di negara tersebut. Di samping itu, dasar negara terkadang juga secara implisit terdapat dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi. Dalam diktum konstitusi pada umumnya mencantumkan identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, sifat negara, bentuk pemerintah, jaminan hak asasi manusia, lembaga negara, beserta kedudukan, wewenang, dan hubungannya satu sama lain, serta prosedur perubahan konstitusi itu. Apabila dilihat dari ideologi yang dianutnya, maka kesamaan ideologi bagi negara-negara tidak otomatis akan memiliki konstitusi yang sama antar negara-negara tersebut. Dalam hal ideologi yang dianut negara berbeda, maka sudah pasti isi konstitusinya juga berbeda. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan yang di dalamnya ada 4 alinea, batang tubuh yang berisi pasal-pasal, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945, penjelasan tidak lagi diakui sebagai bagian dari UUD 1945. UUD 1945 hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar negara kita. Karena selain UUD 1945 masih terdapat konvensi yang merupakan hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku bagi setiap negara di Indonesia. Dari perjalanannya UUD 1945 sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami perubahan atau amandemen. Namun setelah pemerintahan reformasi, UUD 1945 diamandemenkan dengan berbagai latar belakang dan alasan yang kuat. Tentu saja hasil-hasil amandemen itu harus disosialisasikan kepada segenap masyarakat Indonesia agar mereka memahami dengan berbagai implementasi dalam kehidupan berwarga dan bernegara. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga negara dan pemerintah harus menjadi contoh pelaksanaan dan penegakan UUD 1945 hasil amandemen tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Saya Ufa Fitrianti mengucapkan terima kasih. Semoga yang telah menonton mendapatkan manfaatnya dari materi yang telah kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.